Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siva Sabila Azhara, dengan mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu analisis perilaku dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu konsep konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan dan menghargai perbedaan budaya antara konselor dan klien, serta mencari pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor budaya tersebut mempengaruhi pandangan dunia dan pengalaman hidup klien. Ini melibatkan kesadaran akan norma-norma budaya, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang mungkin mempengaruhi proses konseling, serta upaya untuk menyesuaikan pendekatan konseling agar sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang budaya klien. Yang kedua yaitu keterampilan dan perilaku konselor lintas budaya. Konselor lintas budaya perlu memiliki keterampilan dan perilaku tertentu untuk efektif dalam praktik mereka, termasuk yang pertama yaitu kesadaran budaya. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya sendiri dan budaya klien, termasuk norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang mungkin mempengaruhi interaksi konseling. Yang kedua, kemampuan komunikasi antar budaya. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien dari berbagai latar belakang budaya, termasuk memahami perbedaan dalam bahasa, gaya komunikasi, dan ekspresi verbal dan nonverbal. Yang ketiga yaitu keterbukaan dan kesediaan untuk belajar. Bersedia untuk mengakui dan belajar dari perbedaan budaya, serta bersedia untuk mengubah pendekatan konseling sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat yaitu empati dan sensitisasi budaya. Mampu merasakan dan memahami pengalaman klien dari perspektif budaya mereka tanpa memberikan penilaian atau asumsi berdasarkan norma budaya sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyesuaikan pendekatan. Mampu menyesuaikan teknik dan strategi konseling untuk mencocokkan preferensi budaya dan kebutuhan klien, termasuk mempertimbangkan aspek spiritual, agama, dan tradisi budaya tersebut. Materi yang ketiga yaitu persyaratan konselor lintas budaya. Persyaratan untuk menjadi konselor lintas budaya dapat bervariasi, tergantung pada negara, institusi, atau organisasi tempat seseorang ingin berpraktik. Namun beberapa persyaratan umum yang pertama yaitu pendidikan, gelar sarjana atau lebih tinggi dalam konseling atau bidang terkait seperti psikologi, perkembangan sosial, atau kesehatan mental. Yang kedua yaitu sertifikat atau lisensi. Di beberapa negara, konselor diwajibkan untuk memiliki sertifikat atau lisensi untuk berpraktik. Persyaratan ini mungkin meliputi pendidikan khusus, pengalaman klinis, dan ujian. Tiga yaitu pelatihan khusus. Pelatihan tambahan dalam konseling lintas budaya atau keberagaman budaya mungkin diperlukan atau dianggap sebagai nilai tambahan. Yang keempat yaitu pengalaman kerja. Beberapa posisi konselor lintas budaya mungkin membutuhkan pengalaman kerja sebelumnya dalam konseling atau bidang terkait, terutama dengan populasi yang sangat beragam. Yang terakhir yang kelima yaitu komitmen terhadap keberagaman. Memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya keberagaman budaya, inklusivitas, dan kesediaan dalam praktek konseling. Materi yang keempat yaitu pengaruh budaya pada perilaku. Budaya memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku manusia. Beberapa cara di mana budaya mempengaruhi perilaku meliputi yang pertama yaitu norma dan nilai. Budaya menetapkan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang memandu perilaku individu dalam suatu masyarakat. Misalnya, budaya tertentu mungkin menekankan pentingnya kerja keras atau menghormati kedua orang tua. Yang kedua yaitu persepsi. Budaya dapat mempengaruhi persepsi individu tentang dunia dan orang lain. Pandangan dunia seseorang seringkali dipengaruhi oleh norma budaya, keyakinan, dan pengalaman kolektif. Yang ketiga yaitu komunikasi. Cara orang berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, seringkali dipengaruhi oleh budaya mereka. Bahasa, gaya bicara, gestur tubuh, dan ekspresi wajah dapat bervariasi secara signifikan antar budaya.
Yang keempat yaitu tradisi atau ritual. Budaya juga mempengaruhi perilaku melalui tradisi dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual budaya seperti perayaan, upacara, dan praktik keagamaan dapat memiliki dampak besar pada perilaku individu. Yang terakhir, yang kelima, yaitu penguatan sosial. Struktur sosial dalam budaya seperti status sosial, peran gender, dan hierarki keluarga dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dan berperilaku dalam konteks sosial tertentu. Nah, sekian dulu tentang materi minggu ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Dadah!